Bab 353 membunuh dua yang paling lemah itu. Menuju ke alam semesta Guanxuan. Mencari kesempatan untuk hidup kembali. Christopher sangat tahu jelas, sekarang dunia abadi sudah hancur, mereka tidak ada jalan mundur lagi. Lalu, kedua belah pihak sudah menumpuk dendam. Memohon ampun. Kaisar Yongsheng tidak akan setuju. Dia sudah disegel hampir 100 tahun, barulah kembali ke dunia, masa memohon ampun. Kaisar Yongsheng tidak akan mau. Lalu, sekarang peradaban abadi kekurangan sumber daya, tidak peduli esensi jiwa atau nadi spiritual, semuanya kekurangan. Oleh karena itu, Christopher memilih untuk bertarung. Tentu saja tidak boleh bertarung di tempat ini. Karena dia tahu, bertarung di alam semesta Guanxuan, maka para master alam semesta Guanxuan akan khawatir, termasuk bocah kecil berwarna putih itu, meskipun dia masih memiliki energi pedang, juga tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Energi pedang itu sudah bisa menghancurkan satu alam semesta. Saat melihat Christopher dan lainnya akan menuju ke alam semesta Guanxuan, ekspresi wajah Sander langsung masam. Dia tidak tahu apa rencana dari orang-orang ini. Dia langsung berkata, "Tahan mereka." Menyerbu. Sharon yang berdiri paling depan mendadak berbalik badan. Dia membuka telapak tangannya. Seketika bara api langsung menyala di tangannya, lalu berubah menjadi gelombang api yang menyerbu ke arah Sander. Melihat bara api yang begitu kuat, Sander langsung menarik pedang dan menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang 70 kali lipat. Seraas. Satu tebasan pedang langsung membuat gelombang api itu terbelah dua. Namun, Sharon dan lainnya sudah menghilang dari depannya Sander. Ekspresi wajah Sander langsung sangat masam. Teza berjalan ke sampingnya dan berkata, "Jangan panik." Sander memandang Teza dan berkata, "Masih ada bala bantuan." Teza menganggukkan kepalanya. Sander masih ingin bertanya, tetapi dia melihat ada dua energi pedang yang mendadak membumbung tinggi ke langit, seketika langsung membelah awan menjadi dua. Saat melihat kondisi ini, Sander sangat bahagia dan kaget, "Bibi." Melihat dua energi pedang ini, Sander tidak merasa asing, karena adalah wanita bergaun putih dan wanita berjubah putih yang menolongnya waktu itu. Teza berkata, "Ayo." Usai berkata, sekelompok orang menghilang dari tempat. Di ujung langit, ada dua kultivator pedang wanita yang mengadang Christopher dan lainnya. Mereka berdua berdiri di sana sambil mengeluarkan aura yang kuat, bagaikan dewa perang yang membuat semua orang takut. Christopher memandang dua orang kultivator pedang ini, kemudian tatapan mata sangat serius. Senior berjubah Tao langsung menunjukkan ekspresi wajah masam, lagi-lagi berjumpa dengan dua wanita ini. Setelah pertarungan hari itu, dia tentu saja tidak lupa, dua orang ini adalah sosok yang menekan beberapa kaisar agung mereka. Tidak bisa merasakan seberapa kuat dua wanita ini, tetapi bisa memastikan kekuatan dua wanita ini berada di atas kaisar agung nasib. Christopher memandang ke arah Sharon dan berkata, "Apa kamu bisa mengadang dua orang ini?" Saat mendengar perkataan ini, Sharon sedikit kaget dan berkata, "Christopher, aku adalah ahli sihir, kamu malah menyuruhku bertarung dengan dua kultivator pedang, apa maksudmu?" Ekspresi wajah Christopher menjadi serius dan berkata, "Aku akan mengutus seorang kaisar agung nasib membantumu." Sharon langsung berkata, "Aku berikan dua master kaisar agung nasib padamu, kamu saja di sini." Christopher menatap Sharon. Sharon malah tidak takut,
menyuruhnya mengadang 2 orang kultivator pedang ini. Jangan bercanda Ong. Meskipun ada 5 kaisar agung nasib juga tidak bisa. Boleh bertarung, tetapi jangan sampai nyawa ini melayang. Saat mendengar perkataan Sharon, ekspresi wajah Christopher langsung masam. Dia menoleh ke arah 2 orang kultivator pedang itu. Dia tahu, dirinya sudah meremehkan kekuatan 2 orang ini. Di kejauhan, wanita bergaun putih mendadak berkata, "Jangan banyak basa-basi. Jika kalian tidak bergerak, kami yang duluan menyerang." Setelah itu, dia bersama dengan wanita berjubah putih di sampingnya langsung berubah menjadi 2 buah cahaya menyerbu. 2 orang itu langsung menyerang ke arah belasan Kaisar Agung Nasib dan ratusan Kaisar Agung Suyue. Mereka berdua sama sekali tidak takut. Tatapan mata Christopher menjadi tajam dan berkata, "Serang." Seketika dia langsung menyerbu. Keroyokan. Di sisi lain, Teza mendadak menatap ke arah Sander dan berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Usai berkata, dia bersama Jesse yang ada di sampingnya juga menyerbu. Arya pun menelan lollipop yang paling terakhir, lalu meletakkan si putih di depan Sander dan berkata, "Kalian saling menjaga saja." Usai berkata, dia langsung berbalik badan menyerbu ke arah sekelompok Kaisar Agung yang ada di kejauhan. Sander menatap si putih dan si putih juga menatap Sander. Mereka berdua saling bertatapan. Pada saat ini, Grace muncul di samping Sander dan si putih. Saat melihat Grace datang, Sander langsung menarik tangannya, lalu berkata dengan penuh perhatian, "Kenapa kamu baru keluar?" Grace langsung mencubit telapak tangan Sander, lalu berkata dengan penuh emosi, "Semuanya juga gara-gara kamu. Gara-gara aku." Sander langsung kebingungan. Di saat dia ingin bertanya, Grace menoleh kepalanya dan berkata, "Aku tersesat, barulah telat ke sini." Sander sedikit bingung, Grace sedikit aneh. Awalnya dia masih ingin bertanya, tetapi mendengar suara bertarung, dia langsung meletakkan si putih di depan Grace dan berkata, "Si putih, kamu jaga baik-baik istriku." Setelah itu, dia juga berubah menjadi cahaya ikut menyerbu ke medan perang. Si putih memandang Grace lalu mengayunkan cakarnya. Grace mengedipkan mata dan berkata, "Aku tidak mengerti apa yang ingin kamu sampaikan." Si putih menunjuk tas kain kecil milik Grace, kemudian cakarnya langsung perlahan-lahan masuk ke dalam tas kain kecil itu. Si putih mengenali tas kain kecil ini. Grace langsung mencengkeram cakar si putih. Seketika si putih langsung menunjukkan ekspresi wajah manja dan mengayunkan cakar kanannya. Grace menggelengkan kepala sambil tersenyum berkata, "Bahaya." Si putih terus mengayunkan cakarnya, lalu ekspresi wajah sangat semangat, juga tidak tahu apa yang ingin disampaikan. Grace berpikir sejenak, kemudian mengeluarkan benda seukuran kepalan tangan kepada si putih. Saat melihat benda ini, mata si putih langsung berbinar. Dia menerimanya, lalu menekan tombol dan dilemparkan ke arah sekelompok orang yang ada di kanan sana. Boom! Muncul ledakan kuat. Kekuatan yang kuat ini langsung membuat Master Ranah Kaisar langsung terpelanting jauh. Lalu, muncul lubang yang dalam di jarak 1000 meter dari si putih dan Grace. Ledakan yang kuat. Stella sudah merombak beberapa kali benda suci ini, kekuatan lebih kuat dari sebelumnya, bisa dikatakan salah satu serangan mematikan dari alam semesta Guanxuan. Di sisi lain, Master Peradaban Abadi yang terpelating seketika ada beberapa orang yang langsung binasa. Apa itu?
Beberapa master ranah kaisar menoleh ke arah si Putih dan Grace, kepala mereka masih sangat pusing. Pada saat ini, aura yang kuat mendadak menyerbu ke arah si Putih dan Grace. Master ranah kaisar. Melihat kondisi ini, Grace mengedipkan matanya. Dia mendadak membuka telapak tangannya, kemudian menekan ke bawah. Seketika, muncul cahaya diagram Tai Chi di bawah kakinya. Selanjutnya, dia mengeluarkan 2 bom berukuran semangka dari tas kain kecilnya. Tanpa banyak basa-basi, dia langsung menekan tombol dan melemparkannya. Boom, boom. Seketika, muncul 2 ledakan kuat yang membumbung tinggi ke langit. Master ranah kaisar yang bergegas menyerbu ke arah si Putih dan Grace langsung terpelanting. Bukan hanya seperti itu, area di sekitarnya juga langsung rata dengan tanah, membuat sekelompok master peradaban abadi mundur ke belakang. Ledakan ini langsung membagi medan perang menjadi 2 bagian. Dalam cahaya diagram Tai Chi, Grace dan si Putih sama sekali tidak terkena dampaknya. Tapi, cahaya diagram menjadi lebih redup. Bukan hanya seperti itu, muka Grace juga mulai pucat. Karena bagaimanapun juga, kekuatannya sedikit lemah. Dia tidak bisa menggunakan benda suci yang ada di tas kain kecil ini seperti Stella. Di sisi lain, si Putih sangat semangat. Dia mengayunkan cakarnya. Seketika energi spiritual langsung berkumpul di sekitar Grace. Seketika, cahaya diagram Tai Chi kembali terang. Bukan hanya seperti itu, Grace yang pucat juga kembali normal. Grace menatap si Putih dengan tatapan kaget. Si Putih tersenyum lebar. Di kejauhan, Kaisar Agung yang terpelating itu masih dalam kondisi tercengang. Apa yang terjadi tadi? Dia sedikit tidak mengerti dengan senjata 100 tahun kemudian ini. Dia sudah ketinggalan zaman. Kaisar Agung itu kembali menatap ke arah Grace. Dia langsung kembali menyerbu ke arah Grace dan si Putih. Grace mendadak mengeluarkan bom berukuran semangka dari tas kain kecilnya. Awalnya dia ingin melemparkannya, tetapi teringat sesuatu dan langsung diberikan kepada si Putih. Mata si Putih langsung berbinar. Dia segera menekan tombol dan melempar ke arah keluar lalu menutup kupingnya. Boom! Kembali muncul ledakan kuat dari diagram Tai Chi. Seketika, Kaisar Agung itu langsung terpelanting jauh. Si Putih kembali mengayunkan tangan, energi spiritual langsung menyatu, cahaya diagram Tai Chi yang awalnya redup kembali normal. Melihat kondisi ini, Grace merasa bahagia. Sekarang kelemahan terbesarnya adalah kurang kuat, tidak bisa mengendalikan diagram Tai Chi dalam jangka waktu panjang. Jika tidak bisa maka, dia tidak bisa mengeluarkan benda suci yang ada di dalam tas kain kecil ini. Karena kekuatan dari benda-benda suci ini sangatlah kuat. Sekarang ada bantuan dari si Putih, dia bisa menggunakan benda suci yang ada di tas kain kecil sesuka hati. Benar-benar kerjasama yang sempurna. Di kejauhan, Kaisar Agung itu berhenti. Dia melihat tangan kanannya yang sudah dipenuhi dengan luka. Dia mengedipkan mata lalu mengayunkan tangannya untuk mengumpulkan energi yang keluar dari bom itu. Dia melihat energi ini dengan kerutan di keningnya. Energi ini sangat spesial, dia tidak pernah melihat energi ini. Pada saat ini, terdengar suara Christopher dari kejauhan. Cepat bunuh 2 orang yang paling lemah itu. 2 orang yang paling lemah. Tentu saja adalah si Putih dan Grace. Mereka memang terlihat paling lemah di sini. Tentu saja, sekarang mereka juga merupakan orang yang memiliki banyak senjata di alam semesta ini. Saat mendengar perkataan Christopher,
Kaisar Agung itu kembali melihat Grace dan si putih yang ada di kejauhan. Tatapan matanya menjadi tajam dan berkata, "Aku tidak percaya kamu memiliki banyak benda-benda suci seperti ini." Usai berkata, dia mendadak berubah menjadi cahaya dan menyerbu ke arah Grace dan si putih. Saat melihat kondisi ini, si putih segera memandang ke arah Grace. Grace kembali mengeluarkan satu buah bom dan dilemparkan keluar. Setelah melemparkannya, dia kembali mengambil satu butir bom dan kembali dilemparkannya. Awalnya dia tidak berani melempar begitu banyak, karena takut diagram Tai Chi tidak bisa menahannya. Tetapi sekarang ada si putih yang membantu, dia tidak perlu khawatir lagi. Dia melempar dua bom besar. Seketika dua ledakan kuat langsung membumbung tinggi ke langit. Gelombang yang kuat ini langsung membuat Kaisar Agung yang berdiri paling depan terpelanting hingga puluhan ribu meter. Bukan hanya seperti itu, Master Peradaban Abadi yang ada di sekitar juga mundur beberapa langkah. Si putih dan Grace membuat area di sekitarnya rata dengan tanah. Para Master Peradaban Abadi serentak memandang ke arah si putih dan Grace dengan tatapan wajah tidak percaya. Apa-apaan itu? Di kejauhan, Kaisar Agung yang terpelanting itu mulai mengalir darah dari tubuhnya. Dia menatap ke arah si putih dan Grace, lalu tersenyum tipis. "Kali ini, memangnya kamu masih ada?" Usai berkata, dia langsung melompat ke arah depan. Boom! Kaisar Agung itu berubah menjadi cahaya melintas di udara menyerbu ke arah si putih dan Grace. Namun, Grace yang berdiri di dalam diagram Tai Chi mendadak membuka telapak tangannya, lalu muncul 3 buah bom di tangannya. Saat melihat semua ini, Kaisar Agung yang menyerbu ke arah si putih dan Grace langsung kaget. Tak disangka masih ada. Boom! Grace melempar 2 bom, Kaisar Agung itu langsung terpelanting ke belakang. Lalu, tubuh Kaisar Agung itu langsung meledak. Kaisar Agung itu melihat Grace yang berdiri di kejauhan. Grace menangkap si putih yang ada di sampingnya dan berkata dengan nada gemetar, "Sudah tidak ada lagi. Bagaimana ini?" Saat mendengar perkataan Grace, Kaisar Agung yang ada di kejauhan langsung tertawa dan kembali menyerbu. Si putih melihat tas kain kecil milik Stella dengan muka bingung. Dia menusuk-nusuk tas kecil milik Stella, lalu memasukkan kepalanya ke dalam. Dia melihat sekilas, kemudian menengadahkan kepala ke arah Grace lalu mengedipkan mata berkata, "Bukannya masih ada ratusan biji?" Bersambung. Bab 354. Berpura-pura. Grace langsung menunjukkan ekspresi wajah lembut ketika melihat senyuman si putih yang begitu polos. Dia memeluk si putih dan mengelus kepalanya. Si putih terdiam. Pada saat ini, Kaisar Agung itu sudah berada di depan diagram Tai Chi. Grace langsung melepaskan si putih, lalu mengeluarkan 3 buah bom berukuran semangka, lalu melemparkannya. Melihat kondisi ini, Kaisar Agung yang menyerbu ke arah Grace dan si putih itu langsung membelalakkan mata. Dia merasa sangat kaget, tetapi sudah tidak sempat untuk mundur. Boom! Muncul 3 ledakan yang kuat. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyebar. Kaisar Agung yang berada di paling depan langsung mati karena 3 gelombang energi yang menakutkan. Langsung binasa. Area di luar Grace dan si putih langsung dipenuhi dengan asap ledakan dan hawa yang panas. Hampir di waktu bersamaan, diagram Tai Chi yang berada di bawah Grace dan si putih langsung menjadi redup. Energi yang sangat menakutkan,
sampai diagram Tai Chi juga tidak bisa menahannya. Namun, si putih langsung mengayunkan tangannya, diagram Tai Chi berubah menjadi normal. Grace yang awalnya pucat, juga kembali menjadi normal. Grace menghela napas lega, untung ada bocah kecil ini. Kalau tidak, dia akan menjadi sosok yang paling lemah di sini. Grace melihat si putih yang ada di sampingnya dengan tatapan mata bahagia. Pantas saja Nenek Stella pernah mengatakan si putih adalah sumber mata air yang bergerak. Di sisi lainnya, sekelompok master peradaban abadi sudah terdiam 1000 kata. Tak disangka seorang master kaisar agung akan mati di bom. Siapa yang percaya? Sekelompok master melihat Grace dan si putih yang berada di dalam diagram Tai Chi. Selain kaget, mereka juga penasaran, apa yang sebenarnya dilemparkan oleh wanita itu. Seketika, sekelompok master perabatan abadi tidak berani maju lagi. Kondisi pun menjadi menegangkan. Jumlah orang di pihak Sander sangat sedikit, tetapi dua wanita ini memiliki kekuatan tempur yang kuat. Apalagi mereka berdua bekerja sama, hal itu akan lebih menakutkan. Jika mereka berdua bekerja sama menghadapi seorang kaisar agung nasib, maka bisa membunuh seorang kaisar agung nasib dengan mudah. Oleh karena itu, sekelompok kaisar agung nasib tidak berani berdiri sendiri. Mereka berdiri bersama untuk menghadapi dua wanita itu. Meskipun demikian, mereka juga berada di bawah angin. Pedang dua wanita ini sangat tajam, meskipun Kaisar Agung Nasib juga tidak berani bertarung mati-matian. Tentu saja, Sander dan lainnya juga berada di bawah angin, karena master dari pihak peradaban abadi terlalu banyak. Christopher mendadak menatap ke arah Sander dan tersenyum berkata, "Jika aku tidak salah menebak, master terhebat di alam semesta Guan Xuan berada di sini." Mendengar perkataan Christopher, Sander mengedipkan mata dan berkata, "Kamu sudah mengutus orang pergi ke alam semesta Guan Xuan." Christopher sedikit terkejut, dia tidak menyangka remaja yang berada di depannya begitu pintar. Dia pun tersenyum tipis dan berkata, 1000 master besar seharusnya sudah sampai di alam semesta Guan Xuan. Sander memandang ke Arteza, Teza pun berkata dengan tenang, "Tidak apa-apa." Sander merasa lega. Senior Teza masih ada serangan simpanan. Dia hanya merasa perasaan dengan serangan simpanan ini. Di kejauhan, Christopher melihat Teza dan lainnya begitu tenang dan tidak terlihat panik. Dia mulai merasa tidak tenang. Bertarung dengan alam semesta Guan Xuan, Christopher menyadari alam semesta Guan Xuan memiliki banyak serangan simpanan, lalu orang juga begitu kuat. Christopher juga tidak bisa memastikan apakah masih ada master di alam semesta Guan Xuan. Pada saat ini, Sharon berjalan ke samping Christopher. Dia berkata dengan serius, "Orang kita sangat banyak, tidak perlu menguras banyak tenaga dengan mereka. Kita sama-sama menyerang, pasti bisa mengepung semua orang di sini." Christopher menganggukkan kepala. Orang-orang di depannya sangat kuat, tetapi jumlahnya sedikit. Seolah-olah teringat sesuatu, dia mendadak menoleh ke arah Grace dan leluhur roh dan berkata, "Tangkap mereka." Usai berkata, 10 kaisar agung langsung menyerbu ke arah Grace dan si putih. 10 kaisar agung. Melihat kondisi ini, ekspresi wajah Sander langsung masam. Awalnya dia ingin menyerang, tetapi teringat sesuatu dan menatap ke arah Teza yang berada di sampingnya. Ekspresi wajah Teza sangat tenang, dia sama sekali tidak panik. Arya juga sama, dia sama sekali tidak panik. Mereka tidak panik,
maka Sander juga tidak panik. Teza mendadak berkata, "Jaga dirimu baik-baik." Usai berkata, dia mendadak berubah menjadi cahaya. Sasarannya adalah Kaisar Agung Suyue yang ada di kejauhan. Namun, dia sama sekali tidak takut dengan begitu banyak Kaisar Agung Suyue. Apa itu Dewa Budo? Berjumpa yang kuat menjadi kuat. Semakin bertarung semakin kuat. Inilah Dewa Budo. Dia adalah Dewa Budo, seharusnya harus bertarung. Melihat Teza menyerbu, para Kaisar Agung juga tidak berani meremehkannya. Tadi mereka sudah banyak mengalami kerugian. Teza langsung menyerbu. Jessie menatap ke arah Sander sekilas dan tersenyum berkata, "Nak, jaga dirimu baik-baik." Usai berkata, dia mendadak membalikkan telapak tangannya, lalu berubah menjadi cahaya pedang menyerbu ke depan. Para master peradaban abadi yang di kejauhan mulai serius melihat Jessie menyerang. Master di alam semesta Guanxuan sangat sedikit, tetapi memiliki kemampuan individu yang menakutkan. Lalu, setiap orang memiliki kekuatan yang bertarung semakin kuat. Hal yang sangat ajaib. Wera melihat Sander sekilas. Dia tidak berbicara, dia juga langsung menyerbu. Gadis langit berjalan ke depan Sander. Dia melirik Sander sekilas dan berkata, "Kamu lebih tampan dari kakeknya." Usai berkata, dia berbalik badan lalu menyerbu ke arah sekelompok master perabatan abadi. Arya memandang ke arah Sander, dia hanya menjilat lollipopnya dan diam tak berkata. Sander sedikit bimbang dan berkata, "Apa kamu boleh menyatu denganku?" Arya langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bersatu denganmu akan menurunkan kekuatanku." Ekspresi wajah Sander langsung kaku, cara bicara Arya benar-benar sangat terang-terangan. Arya menjilati lollipop dan berkata, "Jika dipukul, panggil nenekmu, aku akan datang membantumu." Usai berkata, dia langsung menyerbu ke sekelompok master peradaban abadi. Ekspresi wajah Sander sangat masam. "Nenek Arya, berdasarkan senioritas memang tidak ada masalah." Seolah-olah teringat sesuatu, Sander mendadak membalik badan melihat Grace dan si putih yang berdiri di kejauhan. 10 Kaisar Agung menyerbu ke arah Grace dan si putih. Grace mengeluarkan 5 buah bom, lalu dilemparkan. Boom! Seketika, 5 ledakan kuat langsung membumbung tinggi ke langit hingga puluhan ribu meter ke atas. Gelombang energi yang menakutkan langsung menyebar ke segala arah. Wilayah berbintang langsung bergetar. Lalu, 10 Kaisar Agung itu juga terpelanting ke belakang. Melihat adegan ini, Sander juga sangat kaget. Sebenarnya apa benda yang diwariskan ibunya? Kekuatan begitu menakutkan. Diagram Tai Chi yang ada di bawah Grace seolah-olah tidak bisa menahan gelombang energi ini. Cahaya mulai redup. Tetapi, si putih mengayunkan tangan, cahaya diagram Tai Chi langsung kembali normal. Langsung pulih kembali. Melihat kondisi ini, sekelompok Kaisar Agung yang ada di kejauhan juga terdiam. Mereka menyadari kenapa wanita ini bisa terus menggunakan benda-benda suci ini, apa karena diagram Tai Chi itu. Diagram Tai Chi mengepung seluruh tenaga yang ada di luar. Di kejauhan Destri dan lainnya bertarung dengan Christopher. Christopher mendadak berteriak, "Cepat tangkap leluhur roh." Saat mendengar perkataan Christopher, ekspresi wajah 10 Kaisar Agung menjadi masam. Dua orang ini memang kelihatan paling lemah di sini, tetapi benda-benda suci yang dimiliki wanita itu sangatlah kuat. Bahkan mereka juga tidak berani bertarung secara mati-matian. Namun,
mereka juga tahu, tidak boleh mengulur waktu lagi. Seorang kaisar agung yang berdiri di depan langsung berkata, dia tidak mungkin memiliki begitu banyak benda-benda suci, kita hanya perlu menghabiskan semua benda-benda suci, maka dia pasti akan kalah. Setelah itu, 10 kaisar agung kembali menyerbu ke arah Grace. Melihat 10 kaisar agung itu kembali menyerbu, Grace kembali mengeluarkan 3 buah bom. Tapi, kali ini dia sedikit khawatir, seolah-olah hanya sisa 3 terakhir ini. Dia tanpa ragu-ragu langsung melemparkannya. Boom, boom, boom. Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga di jagat raya. 3 ledakan kuat langsung membumbung tinggi ke langit. Seketika langit menjadi hitam dan sangat menakutkan. 10 kaisar agung kembali mundur, tetapi kali ini mereka malah tersenyum lebar. Karena tadi mereka melihat perubahan ekspresi wajah Grace, mereka bisa memastikan meskipun wanita ini memiliki benda suci Tiu, jumlahnya sudah tidak banyak. Oleh karena itu, 10 kaisar agung itu kembali menyerbu ke arah Grace. Melihat kondisi ini, Grace langsung mengerutkan keningnya. Selain khawatir, dia juga mulai panik. Ekspresi wajah seperti ini mana mungkin bisa mengelabui mata 10 kaisar agung. Sekelompok kaisar agung pun mencibir. Akhirnya habis. Pada saat ini, Grace kembali mengeluarkan 3 buah bom dengan keberatan. Boom. Seketika, jagat raya kembali bergetar. Lalu, 10 kaisar agung itu kembali terpelanting, lalu 2 kaisar agung yang paling depan langsung binasa. Setelah berhenti, 10 kaisar agung itu saling memandang, mereka sangat kaget. Kekuatan dari benda suci ini benar-benar menakutkan, lalu bisa mengendalikan pergerakan mereka, seolah-olah memang diciptakan untuk menghadapi kaisar agung. Pada saat ini, kaisar agung yang berdiri paling depan melihat Grace yang ada di kejauhan. Grace langsung panik dan mengepalkan kedua tangannya. Ekspresi wajah sangat serius, oleh karena itu kedua tangannya pun bergetar. Melihat kondisi ini, beberapa kaisar agung saling memandang, lalu kaisar agung yang berdiri di paling depan langsung berkata, seharusnya sudah habis, serang. Usai berkata, dia langsung membawa sekelompok kaisar agung yang ada di belakangnya menyerbu ke arah Grace. Pada saat mereka menyerbu ke arah Grace dan si putih, Grace mendadak mengeluarkan 3 buah bom, lalu diledakkan. Boom! Seketika, energi yang menakutkan langsung menyerbu ke arah 10 kaisar agung itu, lalu ada 2 kaisar agung yang langsung binasa dan hanya sisa roh. 10 kaisar agung itu berhenti dan sangat kaget lalu emosi, tak disangka masih ada. Masih ada. Semua orang melihat Grace yang ada di kejauhan. Muka Grace sangat pucat, badannya bergetar, seolah-olah seekor rusa yang dikepung seekor serigala, tatapan mata dipenuhi dengan muka panik dan ketakutan. Si putih yang di samping Grace mengedipkan mata, merasa heran. Grace transmisi suara kepadanya, berpura-pura ketakutan. Berpura-pura. Si Puit langsung mengedipkan matanya. Dia mendadak menutup kedua matanya dan berguling-guling di tanah. Grace tercengang melihat semua ini. Bersambung. Bab 355 Bala Bantuan Terkuat dalam Sejarah. Di kejauhan, Kaisar Agung yang berdiri paling depan melihat akting Grace dan si putih langsung berkata dengan nada serius, mereka sedang berakting. Berakting. Ekspresi wajah Kaisar Agung lainnya langsung masam, mereka tentu saja tahu wanita ini dan binatang ini sedang akting.
Wanita ini pasti masih memiliki banyak benda suci. Oleh karena itu, ekspresi wajah sekelompok kaisar agung langsung berubah menjadi masam. Mereka juga takut dengan benda-benda suci ini. Kekuatannya benar-benar sangat menakutkan. Melihat sekelompok kaisar agung ini sudah sadar, Grace pun menepuk si putih yang berguling-guling di lantai dan tersenyum berkata, "Sudah, sudah." Si putih mengedipkan matanya, dia mengayunkan cakarnya, maksudnya seolah-olah sedang berkata, apakah aktingnya kurang nyata? Melihat si putih yang begitu imut di depannya, Grace langsung sangat suka. Dia pun memeluk si putih, lalu memandang ke arah sekelompok kaisar agung dan berkata sambil tersenyum, "Masih berani menyerbu lagi? Aku masih ada ratusan buah bom." Ratusan buah. Saat mendengar perkataan Grace, Kaisar Agung yang berdiri di paling depan mengedipkan mata dan berkata, "Kamu sedang menggertak kami." Grace tersenyum dan berkata, "Aku benar masih ada ratusan buah, aku tidak menipu kalian." Kaisar Agung yang berdiri di paling depan mencibir, "Jika aku tidak salah menebak, kamu pasti sudah tidak memilikinya." Grace diam saja. Dunia memang seperti ini, ada kalanya jujur, tidak ada percaya. Mereka hanya bersedia percaya dengan apa yang mereka pikirkan. Melihat Grace diam saja, Kaisar Agung itu semakin yakin dengan pemikirannya. Oleh karena itu, dia langsung berkata, "Semuanya maju." Usai berkata, dia langsung menyerbu ke depan. Di sisi lain, sekelompok kaisar agung serentak menyerbu. Melihat sekelompok kaisar agung menyerbu, Grace hanya diam. Di saat mereka mendekati diagram Tai Chi, Grace langsung mengeluarkan 3 buah bom. Boom, boom, boom. Seketika muncul 3 ledakan kuat, 10 kaisar agung langsung terpelanting jauh. Kali ini, ada 2 orang yang raganya hancur. Lalu beberapa kaisar agung yang hanya tersisa roh, sekarang rohnya semakin ilusi. Suara ledakan dari arah Grace membuat sekelompok master peradaban baru menoleh ke arah sana. Christopher melihat Grace dan si putih, ekspresi wajahnya sangat kaget, tetapi juga sangat emosi. Kenapa masih belum menaklukkan mereka? Christopher berteriak, "Wanita itu hanyalah alam dewa nyata, lalu leluhur roh sama sekali tidak akan kemampuan bertarung, kenapa kalian masih tidak mengalahkan mereka?" Mendengar perkataan Christopher, 10 kaisar agung ada di kejauhan langsung menunjukkan ekspresi wajah masam. Lalu, Kaisar Agung yang berdiri paling depan berkata, "Tuan Christopher, wanita itu memiliki banyak benda suci, kekuatan sangat menakutkan, kami sama sekali tidak bisa mendekatinya." Christopher berteriak, "Hanya orang lemah yang akan mencari alasan." Kaisar Agung itu langsung mengamuk dan berkata, "Sialan. Aku tidak bertarung lagi. Sialan, dasar bodoh." Usai berkata, dia langsung berbalik badan menghilang dari langit. Sialan. Bagaimanapun juga dia adalah seorang kaisar agung, mana mungkin mau menerima penghinaan seperti ini. Melihat kaisar agung itu langsung pergi, muka Christopher seketika masam, tetapi dia langsung menyadari kaisar agung yang masih berada di lokasi menatapnya dengan tatapan tidak bersahabat. Mereka mengikuti Kaisar Yongsheng, bukanlah Christopher. Melihat kondisi ini, Christopher seketika langsung menenangkan hatinya. Dia tahu, dirinya hampir menimbulkan amarah publik. Para master era peradaban abadi ini mengikuti Kaisar Yang, tetapi sama sekali tidak menghormati Christopher. Setelah berpikir demikian, Christopher berkata dengan serius,
wanita itu sudah terus mengeluarkan begitu banyak benda suci. Aku yakin dia sudah tidak ada lagi. Beberapa kaisar agung malah tidak memedulikan Christopher, melainkan mundur ke samping. Mereka tidak akan maju lagi. Karena bagaimana jika masih ada ledakan seperti ini, siapa yang bisa menahannya? Melihat para kaisar agung tidak menyerang, muka Christopher seketika masam, tatapan matanya sangat tajam. Pada saat ini, ada cahaya pedang yang menakutkan menebas dari kejauhan. Selanjutnya, beberapa kaisar agung Suyue mundur beberapa langkah. Christopher langsung melihat ke arah kanan. Destri dan rekannya terus menekan kaisar agung Suyue yang ada di samping. Dua wanita ini semakin kuat. Sedangkan Master Ranah Kaisar Dewa sama sekali tidak ada kesempatan untuk ikut dalam pertarungan seperti ini. Mendekati dua wanita ini pasti akan mati. Christopher menatap Destri, kekuatan mereka benar-benar membuatnya merasa ketakutan. Seolah-olah teringat sesuatu, dia langsung menatap ke arah Grace dan si putih. Setelah itu, dia langsung berubah menjadi cahaya menyerbu ke arah Grace dan si putih. Grace langsung melemparkan 3 buah bom tanpa ragu-ragu. Boom! Seketika, Christopher langsung mundur beberapa langkah. Saat berhenti, dia melihat tangan kanannya yang sudah terluka, lalu ada energi misterius yang terus mengalir dalam raganya. Christopher mengayunkan tangan kanannya. Energi yang tersisa di tangannya pun menghilang. Kemudian, dia memandang ke arah Grace dan si putih dengan serius. Grace membuka telapak tangannya, lalu muncul 2 bom di tangannya. Dia memandang ke arah Christopher dan tidak berbicara. Christopher langsung kaget melihat kondisi ini. Sebenarnya wanita ini memiliki berapa banyak benda suci. Pada saat ini, Sharon mendadak berteriak, "Christopher, wanita itu hanyalah alam dewa nyata, lalu roh leluhur sama sekali tidak ada kekuatan bertarung, kenapa kamu masih tidak bisa mengalahkan mereka?" Pada saat ini, Sharon juga tidak tahan lagi, karena lawannya adalah Teza. Saat mendengar perkataan Sharon, ekspresi wajah Christopher semakin masam. Dia tahu tidak boleh diteruskan lagi, harus segera menangkap wanita ini dan leluhur roh. Jika bisa menangkap 2 orang ini, maka bisa mengancam Sander dan lainnya. Dia tahu status wanita ini, sekarang adalah nyonya besar alam semesta Guanxuan. Bukan orang biasa. Saat berpikir demikian, Christopher mendadak membuka telapak tangannya. Sebuah token berwarna hitam terbang ke langit. Saat token itu terbang ke langit, tiba-tiba langsung memancarkan cahaya hitam yang sangat menakutkan. Energi yang kuat mengalir keluar dari cahaya hitam itu, kemudian seorang pria berjubah hitam berjalan keluar. Kaisar Agung Nasib. Christopher melihat pria berjubah hitam berjalan keluar. Dia pun berkata dengan serius, "Duta Gunaer, maaf merepotkan." Gunaer menghirup napas dalam-dalam, dia menoleh ke arah Destri dan temannya. Pada saat ini, Christopher mendadak menunjuk ke arah Grace yang ada di kejauhan, "Tangkap mereka dulu." Gunaer melihat Grace dan si putih lalu mengerutkan keningnya, begitu lemah. Christopher berkata dengan serius, "Duta Gunaer, jangan meremehkan mereka. Wanita itu memiliki banyak benda suci, kekuatan dari benda suci sangat kuat, harus hati-hati." Gunaer tersenyum, kemudian langsung mengayunkan tinju ke arah Grace dan si putih dari jarak jauh. Buk! Satu tinjuan ini seketika langsung membuat wilayah bintang ambruk dan menuju ke arah Grace dan si putih. Saat melihat kondisi ini,
Grace mengedipkan mata. Dia membuka telapak tangannya, lalu melemparkan 3 bom besar. Bertarung mati-matian. Boom. Muncul 3 ledakan kuat. Kekuatan yang kuat membuat tinjuan itu berhenti di tempat. Namun, Gunaer kembali mengayunkan tinju yang lebih kuat. Boom. Energi ledakan dari 3 buah bom langsung lenyap. Di waktu bersamaan, energi tinjuan itu masih menyerbu ke arah Grace dan si putih. Boom. Sebuah perisai tak berwujud langsung mengadang tinjuan ini di depan Grace dan si putih. Namun, diagram Tai Chi yang berada di bawah Grace seketika langsung redup. Si putih langsung mengayunkan tangan, mengembalikan diagram Tai Chi. Gunaer melihat semua ini dari langit, dia pun sedikit heran dan berkata, kekuatan pertahanan yang kuat sekali. Setelah itu, dia mendadak mengeluarkan tinjuan beruntun. Satu persatu tinjuan menyebruk ke arah Grace dan si putih. Buk. Seketika, area di sekitar Grace dan si putih langsung ambruk. Lalu, diagram Tai Chi yang ada di bawah kaki Grace dan si putih mulai lenyap. Si putih segera mengembalikan diagram Tai Chi. Akan tetapi karena Gunaer terus meninju, pemulihan pun sudah tidak ada gunanya. Karena kehancuran diagram Tai Chi lebih cepat dari pemulihannya. Lalu, pada saat ini, sebuah cahaya pedang langsung menebas ke arah Gunaer. Gunaer mengedipkan matanya, kemudian mengubah tangannya ke arah atas. Buk! Energi pedang yang kuat langsung meledak. Sander pun mundur hingga ke depannya Grace dan si putih. Sander memegang pedang dan menatap Gunaer dengan tatapan tajam. Di sekelilingnya diselimuti dengan niat pedang petir. Gunaer menatap Sander dengan muka heran lalu berkata, "Ranah Dewa Tao." Sander tidak banyak basa-basi, dia langsung berubah, menjadi cahaya pedang membumbung tinggi ke langit, menebas ke arah Gunaer. Melihat Sander duluan menyerang, Gunaer tersenyum tipis dan berkata, "Lucu sekali." Usai berkata, dia langsung mengayunkan tangannya meninju ke bawah. Buk! Satu tinjuan yang mengandung kekuatan menghancurkan langit dan bumi turun dari langit, seolah-olah akan menghancurkan jagat raya ini. Sander langsung menarik pedangnya menebas. Jurus menebas langit menghunus pedang 7 kali lipat. Boom! Satu pedang menebas, cahaya pedang langsung remuk. Sander langsung terpelanting, tetapi tinjuan Gunaer langsung berhasil menahan tebasan pedang dari Sander. Melihat kondisi ini, Gunaer yang berada di langit seketika kaget, niat pedang yang begitu kuat. Sander mengusap darah di bibirnya. Ekspresi wajah sangat serius. Gunaer adalah Kaisar Agung Nasib, tetapi lebih kuat dari Kaisar Agung Nasib pada umumnya. Pada saat ini, tiba-tiba menggema suaranya Teza, si putih, "Bantu dia." Setelah mendengar suara Teza, si putih mengedipkan matanya, lalu memandang ke arah Sander. Sander langsung berkata, tidak perlu." Si putih membantunya. Dia masih merasa takut. Akan tetapi, si putih sudah terbang ke depannya. Dia mengulurkan cakarnya mengeluarkan sebuah jimat, lalu menepuk bahunya Sander. Boom! Seketika, energi Sander langsung meningkat pesat. Hanya dalam sekejap mata, dari ranah Dewa Tao langsung meningkat ke ranah Peri Suyue. Lalu, semua ini masih belum berakhir. Si putih mendadak menekan keningnya Sander. Boom! Sander dari ranah Peri Suyue langsung meningkat ke ranah Kaisar. Di saat Sander masih dalam kondisi tercengang, si putih mendadak memeluk kepalanya Sander. Seketika satu persatu energi spiritual langsung mengalir masuk ke dalam tubuhnya. Boom!
Sander dari ranah Kaisar Dewa seketika langsung naik ke ranah Kaisar Agung. Kaisar Agung. Sander tercengang setengah mati. Tiba-tiba mencapai Kaisar Agung. Lalu, semua ini masih belum berakhir. Si putih membalikkan cakar kanana, kemudian muncul sebuah tameng tembaga di cakarnya. Dia langsung meletakkan tameng ini di tangan kirinya Sander. Sander baru menggenggam tameng itu, dia langsung merasakan kekuatan siluman yang menakutkan. Seolah-olah teringat sesuatu, Sander langsung menoleh ke arah area yang ada di kejauhan. Tameng berwarna tembaga ini mirip dengan tanduknya Area. Apakah ini adalah hasil karyanya Nona Area? Pada saat ini, si putih mendadak mengulurkan cakarnya. Wush! Terdengar suara deru pedang dari langit berbintang. Seketika muncul sebuah pedang dan akhirnya mendarat di cakarnya. Pedang King Xuan. Si putih memberikan pedang King Xuan di tangan kanannya Sander. Tangan kiri memegang tameng terkuat di dunia. Tangan kanan memegang pedang tertajam di dunia. Bersambung.